Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk belajar IPA bersama saya, Ibu Asih. Dan kali ini kita akan membahas soal tentang katrol dan bidang miring. Oke, kita langsung menuju soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Berapakah berat beban yang dapat ditarik oleh orang tersebut yang memiliki gaya 500 Newton? Jadi kita lihat di sini ada seseorang yang akan menarik beban dengan gaya 500 Newton menggunakan 4 buah katrol. Di sini ada 2 katrol bebas, ini yang talinya ke atas, 1, 2, dan ini ada 2 buah katrol tetap ya, yang talinya ke bawah, 1, kemudian 2. Nah, yang ditanyakan adalah berat bebannya ya di sini ya. Jadi kita bisa menghitung langkah pertama kita bisa menghitung KM-nya, keuntungan mekaniknya, yaitu dengan cara yang pertama menghitung talinya ya, menghitung talinya yang langsung menyangga beban ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, tali yang ini tidak dihitung ya. Jadi ini ada 4 tali sehingga KM-nya dapat ditentukan menjadi 4 ya. Atau dengan cara kedua yaitu dengan menghitung KM katrolnya. KM dari katrol ini ada 2 katrol bebas, berarti KM-nya 2 ya. KM katrol bebas ada 2 kali 2 berarti sama dengan 4. Sedangkan katrol tetap KM-nya 1. Di sini ada 2 buah katrol tetap. 1 kali 1, 1. Nah, kalau dikalikan dengan 4 tadi, 4 kali 1 menjadi 4. Jadi sama ya ketemunya ya, KM dengan menghitung KM katrol yang digunakan atau dengan menghitung talinya. Sehingga setelah diketahui KM-nya dapat dihitung ya sekarang ya, gayanya 500 Newton, KM-nya 4, ditanyakan berat yang dapat ditarik ya atau diangkat oleh orang tersebut. KM sama dengan W per F, ini KM-nya sudah diketahui 4, F-nya sudah diketahui sehingga W-nya sama dengan 4 kali 500 sama dengan 2000 Newton. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada saya buatkan segitiga ajaib untuk membantu mengingat ya. Ini KM-nya sama dengan W per F ya. Kalau F-nya yang ditanyakan ini ditutup sehingga W per KM. Kalau misalnya yang ditanyakan W-nya berarti KM kali F. Kalau yang ditanyakan KM-nya berarti W per F. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar. Berapakah benda yang dapat diangkat dengan katrol majemuk yang menggunakan 2 katrol tetap, 2 katrol bebas dan 1 katrol tetap. Ini katrol bebasnya ya, 1, 2. Kemudian katrol tetapnya ini 1 ya, ini ya. Nah, berarti di sini ada 3 buah katrol ya, KM-nya nanti bisa dihitung. Ya, besar gayanya adalah 800 Newton ini ya, gaya yang menarik. Nah, kita lihat di sini dengan gambar ya. Bisa dengan 2 cara tadi ya, yaitu dengan yang pertama dengan menghitung talinya. Ini cara yang sederhana. Jadi yang dihitung adalah 1, 2, 3, 4. Di sini karena talinya ke atas, ini miliknya katrol bebas berarti dihitung. Kalau tadi di contoh pertama itu talinya kan menghadap ke bawah, itu tidak dihitung karena dipegang oleh orangnya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Nah, atau dengan cara kedua yaitu dengan menghitung KM-nya ya, KM dari katrol yang digunakan. Di sini KM-nya 2. Ini KM-nya juga 2. Kemudian ini 1. 2 kali 2 kali 1. 2 kali 2 4 ya, kali 1 tetap 4. Nah, itu berarti ketemu katrol KM-nya 4. Ya, setelah ketemu KM-nya 4, kemudian F-nya sudah diketahui atau gayanya 800 Newton. Sekarang ditanyakan W-nya. Ya, W-nya itu adalah beratnya ya, berat yang bisa ditarik oleh katrol tersebut yaitu dengan gaya 800 Newton. Jawabnya KM sama dengan W per F, W-nya KM kali F sama dengan 4 kali 800 Newton sama dengan 3200 Newton. Ya, selanjutnya tentang bidang miring. Kita ingat kembali bahwa
Untuk mengetahui keuntungan mekaniknya dari bidang miring itu bisa membandingkan antara jaraknya ini S-nya dibagi tingginya H, atau bisa juga W dari bendanya dibagi gayanya ya. Nah, samanya seperti ini, W kali H sama dengan F kali S, atau KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Ini contohnya, contoh soalnya. Sebuah paket barang yang beratnya 400 Newton dinaikkan ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Jika tinggi truk adalah 1 meter, ya, berapa gaya yang diperlukan untuk menaikkannya? Ya, ini bendanya yang dipindahkan 400 dari bawah nih ya. Ini untuk mempermudah pakai bidang miring ya. F ya berarti yang ditanyakan. Nah, caranya diketahui dulu ya. W-nya sama dengan 400 Newton. H-nya ini tingginya 1. Ini jaraknya 2. Yang ditanyakan F dari orang tersebut, gaya tersebut. Ya, gaya untuk menaikkan. Nah, F sama dengan H ya, H kali W per S. Tadi persamaannya di slide sebelumnya sudah saya sampaikan ya. F sama dengan F-nya kan H-nya 1 meter ya, berarti tinggal dimasukkan 1 kali W-nya adalah 400 Newton. Ya, ini H itu high tinggi ya. W-nya itu adalah berat, weight. Nah, F-nya berarti sama dengan 1 kali 400 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 200 Newton. Nah, keuntungan mekaniknya tadi udah ya, W per F atau S per H. Ini ketemunya 400 per 200 sama dengan 2. Soal selanjutnya, perhatikan gambar. Di sini ada gambar orang yang menarik kotak ke atas menggunakan katrol. Ini katrol bergerak ya, katrol bergerak. KM-nya berarti 2. Nah, ini keuntungan mekaniknya, 1 dipegang oleh orang tersebut, yang satunya ini di tonggaknya ini ya, ini ada tonggaknya. Terus tingginya 2, panjang lintasannya itu 5 meter. Ditanyakan gaya yang diperlukan orang tersebut untuk menaikkan balok. Yang kedua, keuntungan mekanik bidang miring. Diketahui W-nya 1000 Newton ini ya, berat bendanya 1000 Newton, S-nya 5, H-nya 2. Ditanya yang pertama F, yang kedua KM. Gaya yang diperlukan itu berarti kan H per S kali W sama dengan sama dengan 2 per 5 ini ya, 2H per 5 kali bendanya 1000 sama dengan 400 Newton. Jadi berat yang 1000 Newton itu ditarik oleh orang tersebut ya dengan gaya 400 Newton. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini menggunakan katrol. Kalau menggunakan katrol ya, ini tadi kan kalau tidak menggunakan katrol ya. Kalau menggunakan katrol berarti di sini ada keuntungannya. Ya, keuntungan mekaniknya kan 2 nih. Yang satu itu di tonggak kayunya, yang satu lagi ada pada orang tersebut. Nah, pertanyaannya di sini kan gaya yang diperlukan orang tersebut untuk menaikkan balok ya. Nah, berarti ini kan sudah ditemukan gaya orang tersebut ya untuk menaikkan balok seandainya tidak menggunakan katrol sama dengan 400 Newton. Nah, karena ini menggunakan katrol ya, yang memiliki keuntungan mekanik 2, maka gayanya juga dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena yang satu keuntungan mekaniknya sudah ada di tonggak kayu ini. Jadi yang satu ini yang ada pada orang tersebut sama dengan gaya yang digunakan untuk menaikkan, yaitu sebesar 400 Newton dibagi 2. Satu tonggak, satu orang tersebut. Sehingga persamaannya menjadi F untuk orang tersebut atau force ya, force F gaya adalah F dibagi 2 sama dengan 400 Newton dibagi 2 sama dengan 200 Newton. Selanjutnya keuntungan mekanik bidang miring yang B ya. Keuntungan mekanik bidang miring yaitu sama dengan jarak lintasannya yaitu 5 meter dibagi tingginya 2 meter ya. Karena kita ingat ya di slide sebelumnya KM bidang miring sama dengan S per H sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Berarti ketika mendorong beban ini ke atas atau menaikkan beban ini ke atas dengan katrol dan bidang miring memiliki 2 keuntungan.
Keuntungan mekanik yang pertama, keuntungan mekanik menggunakan katrol tersebut sama dengan 2. Keuntungan menggunakan bidang miring itu 2,5. Berarti 2,5 kali 2, keuntungan mekanik seluruhnya jadi 5 ini kalau digabungkan ya. Jadi ketika benda itu dinaikkan menggunakan katrol dan bidang miring, di sini memiliki 2 keuntungan mekanik ya. 1 keuntungan mekanik menggunakan katrol, yang satu lagi bidang miring. Jadi semakin mudah pekerjaannya. Selanjutnya nomor 5, sebuah kotak berisi buku siswa yang akan dinaikkan dengan menggunakan papan sebagai bidang miring dengan seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Bagaimana supaya gaya dorong, ini F-nya, dari kotak sesungguhnya itu setengah beratnya. Berapa panjang papan yang harus disediakan? Maka diketahui hanya 3 meter ya, tingginya 3 meter. Kemudian di sini F-nya 0,5 W, jadi setengahnya berat ya. Kemudian ditanya S-nya ini berapa? Nah, S kan tadi kan H per F kali W, H-nya sudah diketahui 3. Kemudian F-nya itu kan setengahnya W, ditulis saja setengahnya W kali W ya. Nah, ini kan W dengan W bisa dicoret ini ya, hilang. Tinggal 3 per 0,5. 3 per 0,5 sama dengan 6 meter. Ya, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.